Oke, balik lagi di Politeknik Lamandau, Prodi Teknologi Produksi Ternak, mata kuliah Anatomi dan Histologi Ternak. Kita berada pada bab sistem respiratory atau sistem pernapasan. Tapi di sini lebih ke arah anatomi dan histologinya. Oke, di sini kita akan lihat dua gambar. Ada yang mewakili dari hewan, yang ini di mouse atau di hewan pengerat, rodent, bisa mencit, bisa juga tikus. Nanti kita compare dengan yang punya manusia. Oke, di sini kita lihat yang nanti ada trakea. Seperti kita lihat ada yang putih itu trakea. Nah, bagian ini trakea. Nanti ada arteri karotis, kemudian ada vena cavanya. Nah, di sini jantung, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Oke, yang ini kita lihat lobus-lobusnya. Kita lihat, perhatikan lobus-lobusnya. Kalau yang di kanan ada lobus bagian kranial atau bagian kepala, kemudian ada lobus middle atau bagian tengah, kemudian ada yang caudal atau bagian belakang, lebih ke belakang atau di bagian bawahnya, bagian belakang kanan. Nah, kalau untuk yang kiri itu hanya ada satu lobus saja. Diperhatiin ya. Nah, ini kalau untuk yang di manusia itu sama. Yang di sebelah kanan tetap ada lobus bagian upper, bagian atas, middle, dan lower. Ya, seperti kita tahu kalau perbedaan hewan sama manusia, kalau manusia ada di bagian vertikal, kalau kita hewan mempelajari bagian horizontal. Nah, kalau yang di sini mereka bagian atas, tengah, dan bawah. Kalau yang untuk manusia. Tetap yang berbeda kalau di sebelah kiri, paru-paru yang sebelah kiri itu dibagi dua lobus. Jadi ada yang bagian atas atau upper, kemudian bagian bawah atau lower lobus. Nah, kita menuju anatomi dari trakea. Trakea seperti kita tahu, ya ini bentukannya. Ada cincin-cincin, kemudian ada cincin-cincin kartilagonya. Itu namanya cartilago rings. Jadi berbeda-beda tergantung hewannya apa. Jadi kalau yang mencit 15-18, kalau untuk tikus 20-25, kalau untuk yang hewan 15-20. Jadi bentukan cartilago rings. Jadi sama di hewan dan di manusia. Jadi lokasinya lebih ke bagian posterior. Jadi lebih ke posterior. Bentukannya dilapisi membran fibromuskular yang tipis, yaitu nanti itu digabung di akhir dari ringnya. Jadi yang kalian lihat, jadi bagian-bagian ini nih, selain yang cartilago rings, nah di bagian yang di setelah cartilago rings itu namanya fibromuscular membran.
membran fibromuskular. Oke, untuk histologinya, jadi ada epitel kolumnarnya, jadi bentukan epitel yang berkolom-kolom bentukannya. Itu yang di bagian innernya atau di bagian dalamnya. Jadi bagian dalam trakea itu bentukannya nanti ada di bentukan epitel kolumnar. Kemudian ada juga lamina propria. Jadi itu adalah lapisan yang memiliki vaskularisasi. Jadi banyak vaskularisasinya. Jadi ada peredaran darah yang tinggi di situ. Gunanya apa? Peredaran darah yaitu biasanya membawa nutrisi juga biar mensupport mekanisme yang ada di bagian dari trakea. Nah, kalau digabung dengan epitel respiratory itu nanti akan membentuk mukosa respiratory. Jadi mukosa respiratory. Oke, kita lihat di sini bentukan yang A itu adalah potongan dari trakea. Kalau yang B ini adalah bentukan dari ambil bagian kecilnya yang di bagian panah yang dari gambar A itu diperbesar di bagian B. Oke, kita bahas di gambar A. Ini potongan dari trakea. Nah, ini untuk yang tanda panah hitam itu adalah glandula dari submukosal gland. Nah, itu yang di arah panah. Kemudian yang di bagian C adalah cartilago ringsnya, yang bagian kerasnya. Nah, kalau yang di bagian D adalah submucosal gland yang di bagian dorsal. Kemudian yang B ini kita agak diperbesar. Submucosal gland. Ini yang tanda panahnya kita bisa lihat kalau diperbesar bentukan submucosal gland-nya itu bentukannya lebih konsistensinya lebih tidak padat ya. Karena biasa glandula itu ada yang dihasilkan di sini untuk membuat lapisan itu lendir. Jadi lendir di bagian trakea itu dihasilkan oleh submucosal gland-nya. Nah, kalau cartilagonya kita lihat juga cartilago bentukannya lebih padat, lebih berbentuk. Nah, itu lebih keras untuk memberikan bentuk untuk trakea. Nah, kemudian kita lanjut setelah trakea ada bronki, kemudian bronchiolus. Jadi bronki ini bagian yang lebih besarnya, bronchiolus adalah yang lebih kecil sebelum masuk ke alveolar. Alveolar adalah bagian terkecilnya. Oke, jadi kalau bronki itu dibagi 3. Yang paling ke arah kranialnya ada segmental bronchus, kemudian large intrasegmental dari bronki, kemudian ada yang bagian lebih kecilnya lagi yaitu small intrasegmental bronki, yaitu lebih kecil lagi. Nah, setelah bronki ada namanya bronchiolus. Setelah itu baru ada lobulinya, lobuli dari alveolar.
Nah, itu lobulinya di sini dibagi 3, ada terminal bronchiole, kemudian respiratory bronchioles, kemudian terakhir baru ada alveolar suction alveolinya. Jadi bagian yang kantungnya, kantung dari alveoli, itu namanya alveolar. Nah, kalau ini bentukan dari terminal bronchiole. Jadi kita bisa lihat bentukannya ada smooth muscle atau otot halus. Kemudian ketika ada otot halus diperkuat ada elastis fiber. Jadi kayak seperti karetnya memperkuatnya. Nah, baru ada alveolusnya. Baru di dalam alveolus ada alveolinya. Nah, di alveoli ini nanti ada pore of Kohn. Jadi itu tempat biar cairan itu bisa bergerak. Jadi dia tersambung. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke bentukan histologi dari yang A itu adalah bronkus, yang B itu adalah trakea. Jadi ini diambil yang dari hewan, ada juga yang di manusia. Kalau yang bronkus ada di hewan, yang trakea ada di manusianya. Nah, kita bisa lihat bentukannya. Yang ekstra pulmonale. Nah, yang di bagian ini bagaimana yang melihat? Nggak bisa jadi di bagian C itu kartilagu. Jadi bagian kartilagu yang bagian kerasnya. Kemudian ada LP. Kalau LP yang di gambar B ini adalah lamina propria. Yang SG adalah submucosal gland. Yang SM submucosa. PN peripheral nerve. Jadi nerve adalah bagian dari nervus. Berarti itu adalah jaringan saraf yang ada di bagian paru-paru. Kemudian ada limfonodul di LN, itu bagian LN. Nah, itu adalah bagian dari limfoid nodul yang berfungsi untuk sistem endokrin di bagian tubuh. Nah, itu posisinya berada di bagian tersebut, di bagian LN, yang bagian yang lebih gelap. Kemudian ada brown adiposa tissue, BAT. Jadi BAT itu adalah, kalau kalian lihat bentukannya tidak padat, karena memang itu adalah jaringan lemak. Jadi jaringan lemak itu kosong biasanya. Kosong seperti itu bentukannya untuk jaringan lemak. Nah, kita lanjut ke bronchiole dari hewan tikus, kemudian bronkus dari hewan dari manusia, dari hewan lagi, dari manusia. Jadi pewarnaannya menggunakan Mofat Pentachrome, jadi itu nama pewarnaannya. Jadi kalau di manusia yang tanda panah, yang di bagian B tanda panah, itu yang bentukannya ada warna biru-birunya ya. Biru-birunya itu adalah untuk memproduksi mukus. Jadi mukus itu apa? Lendir. Jadi itu sel goblet yang memproduksi mukus. Kemudian yang C, nah di sini kita lihat pewarnaan kalau untuk kartilago. Jadi bentukannya sangat padat ya kartilago. Kemudian ada lamina propria. Jadi lamina propria yang mengisi bagiannya. Kalau yang SG adalah submucosal gland. Jadi yang ikut memproduksi dari cairan di dalam paru-paru.
Lanjut kita ke yang bagian A ini bentukannya. Jadi yang bintang itu, yang bentukan bintang, yang A dan B itu adalah alveoli. Jadi dia berlubang-lubang alveoli. Kemudian ada bentukan TB dan AD. Jadi TB itu terminal bronchioles dan AD adalah alveolar duct. Jadi saluran dari alveolar. Jadi saluran alveolar, kemudian ada terminalnya. Jadi yang kantong tadi, nah itu ada terminalnya. Itu terminal bronchioles. Jadi lebih padat. Jadi kalau lihat jaringannya itu lebih padat. Yang alveolar duct ini saluran menuju ke terminal bronchioles. Nah, kalau untuk yang di bagian B ada namanya RB, respiratory bronchioles. Itu yang menuju ke alveolar duct-nya juga. Kalau dari bentukannya dianya dibawa dari yang terminal bronchioles. Jadi ada terminal, ada batangnya, kemudian ada kantongnya. Seperti itu. Terakhir ada alveolinya yang bintang. Oke, lanjut kita ke pore of cone. Nah, ini yang tadi bentukan yang sebelumnya. Jadi ada septa-septa di alveolar. Ini menghubungkan alveolus dengan yang lain. Nah, ada tanda panah 2. Itu bagian pinggir-pinggirnya. Itu adalah bentukan dari makrofag. Makrofag kita tahu berhubungan dengan antibodi. Jadi makrofag adalah antibodi yang memakan bakteri yang masuk. Nah, itu ya. Jadi bentukan alveolar itu bolong-bolong. Jadi karena dia menghubungkan antara alveolar the pores of cone ini menghubungkan alveolar. Maaf, salah. Nah, kita lanjut ke surface dari alveolar yang ada di paru-paru. Jadi bagaimana bentukan dari alveolus, kemudian ada makrofagnya, ada lumen kapiler untuk peredaran darahnya, kemudian ada tipe 1 dan tipe 2 dari alveolar cell. Nah, kita bisa lihat bagaimana endotel juga, ada intestin. Jadi jaringan yang membatasi antara alveolus atau kapiler lumen itu namanya interstitial cell. Oke, lanjut. Ini adalah arteri. Jadi arteri dari pulmonary. Jadi arteri paru-paru itu dibagi 3 bagian. Jadi bisa yang A itu yang lebih besar, kalau yang C itu pembesaran yang lebih besar lagi. Kita bisa lihat bentukannya lebih jelas di C. Jadi yang ada tunica intima, kemudian ada tunica media di bagian tengah, kemudian ada tunica adventitia, itu yang di bagian paling luar. Jadi paling dalam itu tunica intima, lanjut ke tengah media. Ya, seperti itu. Nah, berbeda dengan arteri, jadi di vena, jadi tunica media hanya ada terlihat di vena yang besar, kalau yang kecil berkurang ya.
ototnya, jadi yang memompa. Kenapa tunika media pada arteri lebih besar? Karena dia memompa darah, jadi dia butuh muskulus yang lebih besar, jadi itu lebih ke arah muskulusnya kalau tunika media. Oke, seperti itu. Ada yang tanda panah putih, itu adalah smooth muscle, jadi memanjang. Jadi otot polos atau smooth muscle, biasa kita sebut otot polos, biasa memanjang ya. Kemudian ada cardiomyocyte, itu yang di bentukan panah yang tidak ada tangkainya, itu cardiomyocyte. Nah, myo berarti berhubungan dengan otot, jadi cardiomyocyte. Kemudian ada intercalated disc. Kalau bentukan disc berarti dianya lebih padat, itu yang di tanda panah yang ada kakinya, intercalated disc. Oke, lanjut ke pleura visceral pleura dari hewan. Nah, ini pewarnaannya. Kalau yang warna kuning itu kolagen. Nah, kalau yang purple, jadi ungu menuju ke hitam, itu adalah elastic fiber, jadi bagian dari yang elastis, jadi seperti karet berarti fiber, jadi yang bagian lentur tapi padat dan keras, lebih elastis. Nah, itu kalau yang kuning itu kolagen, itu biasanya dianya lebih kosong ya, seperti itu. Jadi ini dibesarkan ya, tanda bintang itu berarti alveoli. Oke, selesai.